Tanggal 1 Oktober 2020, terjadi hujan deras berturut-turut selama 2 hari, menyebabkan meluapnya sungai di daerah Kuranji, Kota Padang. Warga yang tinggal di Kecamatan Kuranji hanya dapat pasrah dan bersiaga setiap hujan deras mengguyur Kota Padang. Hal ini disebabkan oleh minimnya interkoneksi drainase yang membuat kawasan itu rentan banjir. Banjir menggenangi rumah warga dan mengganggu jalur transportasi dengan genangan air berkisar 1-1,5 meter. Evakuasi dilakukan di sejumlah titik yang tersebar di Kecamatan Kuranji dan dilakukan oleh petugas menggunakan perahu karet. Kondisi tanggal 3 Oktober 2020, hujan sudah mulai berhenti dan air sudah mulai surut. Namun, masyarakat masih waspada dan belum disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menjelaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya terfokus pada tanggap darurat, akan tetapi juga mencangkup pada pra-bencana dan pasca bencana atau tahap pemulihan. Mengacu pada tahap pemulihan, korban bencana bukan hanya mengalami kerugian secara material, namun juga berdampak pada masalah fisik dan psikologis, sehingga diperlukan metode trauma healing yang tepat bagi masyarakat, terutama lansia, agar korban dapat melalui proses penyembuhan pasca trauma sehingga dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa dibayangi oleh kejadian tersebut. Di sini, kami menggunakan metode trauma healing tidak berfokus pada kejadian. Dengan jenis trauma healing yang digunakan yaitu Stress Inoculation Training atau SIT, yang mana mengajarkan korban untuk menghilangkan stres dan menjadi lebih rileks. Dan teknik yang kami gunakan adalah teknik relaksasi visualisasi yang bertujuan untuk meredakan stres dan emosi negatif dengan menggunakan imajinasi untuk menghilangkan kecamuk pikiran-pikiran negatif dan diiringi dengan musik instrumental untuk mendukung suasana yang rileks saat melakukan teknik relaksasi. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Nek? Baik. Baik, sehat. Oh, baiklah. Terima kasih kami ucapkan kepada Nenek yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan kami untuk berbincang-bincang dengan Nenek. Nah, perkenalkan, Nek, nama saya Anita Rahayu, biasa dipanggil Ayu, dan rekan saya bernama Salmi Dianita. Kami di sini adalah mahasiswa keperawatan UNAN, Nek. Salam kenal ya, nenek-nenek. Gimana? Apakah nenek-nenek sudah saling kenal antar sesamanya? Sudah, Nak. Baiklah, karena nenek-nenek sudah saling kenal, sekarang kami juga ingin mengenal nenek-nenek sekalian ya. Sekarang kita kenalan dulu ya, Nek. Dimulai dari nenek yang sebelah kanan saya. Silakan perkenalkan nama nenek serta panggilannya ya. Nama Nenek Reynanda, biasa dipanggil Nek Rey. Nama Nenek Intan Putri, biasa dipanggil Nek Intan. Oke, karena Nenek Intan dan Nenek Rai sudah memperkenalkan diri, baiklah tujuan kami datang ke sini untuk membantu melepaskan rasa sedih, marah, cemas, dan juga rasa kehilangan yang Nenek rasakan setelah banjir ini, yaitu dengan saling berbagi kesedihan dan agar nantinya hati kita bisa tegar menghadapi cobaan ini. Dan kami juga akan memberikan terapi kepada Nenek yang berupa terapi relaksasi visualisasi yang berguna untuk merilekskan kondisi pikiran, tubuh, dan juga membangkitkan motivasi Nenek. Bagaimana Nek Ray dan Nek Intan? Setuju? Setuju. Baiklah, selama 30 menit ke depan, kami juga akan membantu Nenek dalam melakukan relaksasi tersebut, Nenek ya.
Baik, sebelumnya ada tidak di antara nenek yang ingin berbagi tentang pengalaman ataupun isi hati tentang bencana banjir ini? Saya saya sangat khawatir sekali sama keadaan kami ini. Bagaimana nasib kami ke depannya nanti. Rumah saya juga tenggelam dan saya tidak tahu bagaimana kondisi cucu saya sekarang. Sulit juga untuk disuruh makan. Saya stres dibuatnya, Nak. Baiklah, Nek. Mari kita banyak berdoa kepada Allah, yakin bahwa di balik musibah Allah telah menyiapkan hikmah yang luar biasa. Mari kita berprasangka baik kepada Allah dan renungkan kembali apa yang menyebabkan bencana banjir ini. Apakah ini karena kita selalu membuang sampah sembarangan atau kita telah menebang hutan secara liar? Sekarang mari kita lakukan hal-hal yang positif. Mari kita berbanyak interaksi dengan sesama teman kita yang terkena musibah di sini, agar kita tidak merasa terlalu berat dalam menghadapi semua ini. Apakah nenek ada yang kehilangan keluarganya? Saya, Nak. Saya belum bertemu dengan anak saya. Oke, baik Nek. Mari pas ini kita bantu dan juga berdoa untuk anak nenek agar nantinya nenek bisa bertemu dengan anaknya kembali. Kita bantu bersama-sama agar lebih memudahkan ya. Baiklah, Nenek Ray dan Nenek Intan, mari kita mencoba percaya bahwa apa yang terjadi kepada kita semua ini karena kehendak Allah ya. Sekarang mari kita sama-sama katakan pada diri kita sendiri bahwa Allah tahu kita mampu dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Ayo Nek, kita sama-sama mengucapkannya dalam hati. Baik, selanjutnya kita akan melakukan terapi berupa teknik relaksasi visualisasi ya Nek, yang mana fungsinya merelaksasikan kondisi pikiran tubuh nenek dengan membayangkan suatu tempat yang nenek sukai dan nenek merasa aman. Sebelumnya apakah sudah ada di antara Nenek Ray dan juga Nenek Intan yang pernah mencobakan teknik relaksasi ini? Belum. Baiklah Nek, bagaimana kalau sebelum kita memulai teknik relaksasi ini, kita berdoa dulu Nek. Baik, Nak. Berdoa. Ini sudah selesai. Baiklah, kalau begitu kita mulai ya Nek. Dalam melakukan teknik relaksasi ini akan dibantu oleh rekan saya Salmi Nek. Di sini kami akan menyalakan musik instrumental agar nantinya Nenek saat melakukan teknik relaksasi ini bisa menjadi rileks dan juga nyaman. Baik, kita mulai ya Nek. Baiklah Nek, kita mulai dengan melemaskan seluruh tubuh Nenek. Kemudian ambil posisi yang nyaman dan letakkan tangan Nenek di atas paha. Tarik nafas dalam, kemudian keluarkan secara perlahan. Sudah dilakukan Nek? Selanjutnya, tarik nafas lagi yang dalam ya Nek. Lalu hembuskan secara perlahan. Tarik napas dalam kembali. Kemudian rasakan seluruh napas Nenek masuk dan mengisi seluruh rongga paru-paru Nenek dan kemudian lepaskan. Tarik napas dalam kembali dan mulai pejamkan mata Nenek secara perlahan dan dengarkan alunan musik dan suara saya ya. Ikuti petunjuk yang saya sampaikan yang diiringi alunan musik dengan kesadaran yang penuh. Neneklah yang mengendalikan keadaan Nenek saat ini. Sekarang, Nenek bayangkan bahwa Nenek kembali ke suatu masa yang sangat berkesan, indah, dan paling membahagiakan dalam hidup Nenek. Dan di sana Nenek pernah mengalami suatu ketenangan atau suasana yang benar-benar nyaman. Suatu masa yang selama ini benar-benar Nenek rindukan. Bayangkan saat-saat tersebut, gambarkan kembali suasana itu, rasakan hal tersebut semakin jelas, semakin nyata, rasakan bahwa Nenek merasa kembali ke masa itu. Nenek benar-benar mulai dapat mengamati keadaan sekeliling,
melihat dan merasakan dengan seluruh panca indera nenek. Bayangkan nenek berada di alam terbuka, melihat rerumputan yang hijau, ada beragam bunga. Dengarkanlah suara-suara yang ada di sana. Apakah nenek mendengar suara angin atau gemericik air dan suara burung yang berkicauan? Bahkan ada seseorang yang mengatakan sesuatu kepada nenek. Dan sekarang nenek merasakan tempat itu lebih nyata lagi, lebih rileks, lebih nyaman, tenang, dan damai. Nikmati semua perasaan yang nenek rasakan, semakin nyata, semakin jelas, dan nenek benar-benar menikmatinya. Rasakan bahwa hal ini sangat nyata, dan nenek benar-benar berada di sana bersama orang-orang yang menyayangi nenek. Nikmati dan tinggal di sana selama yang nenek inginkan. Sangat nyata, sangat jelas, dan sangat menyenangkan. Saat nenek terbangun, rasakan hal tersebut, benar-benar telah nenek rasakan kembali. Nah, pada hitungan ketiga, silakan nenek kembali membuka mata, dan nenek akan merasakan perasaan yang rileks, tenang, dan merasa damai. 1, 2, 3, silakan buka matanya, Nek. Bagaimana perasaan nenek setelah melakukan teknik relaksasi visualisasi tadi? Lebih tenang, Nak. Perasaan nenek rasanya sekarang lebih baik, Nak. Alhamdulillah. Nanti setelah ini nenek bisa memperlihatkan dan mengajarkan kepada teman-teman nenek ya, ataupun ke keluarga nenek. Jika memungkinkan, nenek Intan dan nenek Ray bahkan bisa membentuk satu kelompok untuk melakukan teknik relaksasi visualisasi ini. Nah, baiklah Nek, karena kegiatan kita sudah selesai, kita akan menutup acara ini dengan membacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sampai ketemu lagi ya Nek di lain waktu. Kami berharap kedatangan kami di sini memberikan manfaat bagi Nenek Ray dan juga Nenek Intan. Mohon maaf atas semua kesalahan kami dan juga jaga kesehatan Nenek. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.